Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 2104-2069 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Adapun topik pembahasan di sini yaitu manajemen pertanahan. Pembahasan pada manajemen pertanahan ini terdapat yang pertama pengertian manajemen pertanahan, tujuan manajemen pertanahan, prinsip manajemen pertanahan, dan proses manajemen pertanahan. Nah, yang pertama yaitu pengertian manajemen pertanahan. Manajemen pertanahan adalah suatu pendekatan sistematis dalam pengelolaan sumber daya tanah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan sumber daya tanah. Gunnar Petri, seorang ahli pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, mendefinisikan manajemen pertanahan sebagai sistem konseptual untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan lahan dan sumber daya terkait untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang dari tanah tersebut sambil mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Adapun tujuan manajemen yang pertanahan, yang pertama, meningkatkan produktivitas tanah dan pertanian. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang keempat, mengelola konflik dan penyelesaian sengketa tanah. Yang kelima, pelestarian kualitas tanah. Dan yang keenam, mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur. Adapun prinsip manajemen pertanahan. Prinsip-prinsip manajemen pertanahan adalah panduan atau aturan dasar yang membimbing praktik dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya tanah. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencapai penggunaan tanah yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang pertama itu kepemilikan dan hak kepemilikan tanah yang jelas. Prinsip ini menekankan pentingnya memiliki sistem hukum yang jelas dan transparan terkait kepemilikan tanah, serta hak-hak yang terkait dengannya. Hal ini termasuk legislasi tanah yang akurat, pembagian hak-hak tanah yang adil, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah. Yang kedua, penggunaan tanah yang berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengelola tanah dengan cara yang tidak merusak dan menjaga keberlanjutan produktivitas tanah dalam jangka panjang. Ini melibatkan praktik-praktik seperti konservasi tanah, rotasi tanaman, pemupukan yang tepat, dan pengelolaan air yang efisien. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mengakui pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah. Partisipasi ini memastikan bahwa kebijakan dan praktikan yang diimplementasikan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang keempat, pelindungan hak-hak tradisional masyarakat adat. Prinsip ini mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat terkait dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Ini mencakup hak-hak akses, penggunaan, dan kepemilikan tanah yang diakui secara hukum dan dihormati oleh pemerintah dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan tanah. Yang keempat, keadilan dalam akses dan pemanfaatan tanah. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi akses dan pemanfaatan tanah. Hal ini melibatkan penyediaan kesempatan yang adil bagi semua individu dan kelompok untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka. Yang keenam, ada transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan proses pengambilan keputusan terkait tanah untuk dilakukan secara transparan dan pihak-pihak yang terlibat
bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan tanah dan proses pengambilan keputusan. 7. Berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan tanah dengan cara yang memperhitungkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Berikutnya kita masuk pada proses manajemen pertanahan. Yang pertama itu identifikasi dan inventarisasi tanah. Langkah pertama dalam proses manajemen pertanahan adalah mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi tanah yang tersedia. Ini melibatkan pemetaan dan pengumpulan data mengenai karakteristik fisik, kimia, dan geologis dari tanah, serta pengumpulan informasi tentang penggunaan lahan saat ini dan sejarahnya. Yang kedua, penetapan kebijakan penggunaan tanah. Setelah informasi tentang tanah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan penggunaan tanah yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dapat mencakup zonasi lahan untuk pertanian, pemukiman, konservasi, atau penggunaan lainnya, serta penetapan aturan terkait dengan penggunaan dan pengelolaan tanah. Yang ketiga ada perencanaan tata ruang dan spasial. Proses manajemen pertanahan juga melibatkan perencanaan tata ruang dan spasial untuk mengatur distribusi dan penggunaan tanah secara efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk penyusunan rencana tata ruang wilayah, peta zonasi, dan regulasi tata ruang yang mengatur penggunaan lahan di berbagai wilayah. Yang keempat, pemberian hak dan sertifikasi tanah. Salah satu aspek penting dari manajemen pertanahan adalah memberikan hak kepemilikan tanah yang jelas kepada pemilik tanah atau pihak yang berhak. Ini melibatkan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah, di mana pemerintah memberikan bukti resmi tentang pemilikan atau hak-hak tertentu terkait tanah kepada pemiliknya. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah. Proses manajemen pertanahan juga mencakup pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan aktivitas penggunaan tanah, penerapan aturan terkait penggunaan tanah, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan tanah. 6. Evaluasi dampak lingkungan. Selama proses pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah, penting untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan untuk menilai konsekuensi potensial dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan ekosistem. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi risiko lingkungan dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Yang ketujuh, pengelolaan perubahan dan penyesuaian. Manajemen pertanahan juga melibatkan pengelolaan perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi baru yang mungkin terjadi, seperti perubahan iklim, perkembangan ekonomi, atau kebijakan yang berubah. Ini melibatkan proses perencanaan adaptasi dan inovasi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan tanah. Dan yang ke-8, pelaporan dan evaluasi kinerja. Langkah terakhir dalam proses manajemen pertanahan adalah pelaporan dan evaluasi kinerja untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik yang telah dilaksanakan. Ini melibatkan pemantauan dan pengukuran indikator kinerja yang relevan serta pelaporan hasil kepada pemangku kepentingan terkait. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.